Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadimu wujuduh, al-amimu fadluhu wajuduh, khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badil asyai wa musawwiriha. Ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun jalla wa ala 'alil mathili fi dhati wa sifah. Wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun arsalahullah birrahmah warrafah wa ala alihi wa ashabihi walid taqwa wal ma'rifah, amma ba'dah. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus saudara kami Ustadz Indra Hermawan, Ustadzah Hajah Nova, dan Ustadzah semuanya yang mohon maaf tidak mampu menyebutkan nama satu persatu. Kalau kita sebutkan nanti juga dikira ngabsen ya. Repot juga ya. Nah, yang penting ketidakmampuan kami menyebutkan nama ya ustadz-ustadzah serta bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada ustadz-ustadzah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin. Dimantapkan karena kelihatannya banyak potong-potongan, banyak tunggakan ya, ada yang utang ya, ada yang ibu-ibu kredit Tupperware belum lunas ya, yang belakang kredit panci juga belum lunas ya. Tahu aja. Ya, kalau Sadinda kredit helikopter ya, yang ada remote-nya. Insya Allah ya. Jadi semuanya tidak terlepas ya dari kesusahan ekonomi, terutama habis kedatangan tamu yang diundang acil corona ya. Ini juga akan menyusahkan kita, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di sini juga tidak terlepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perkumpulan kita ini sebenarnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sekarang aja realisasinya, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati-hati kita yang baik di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan persahabatan kita tidak hanya di dunia ini, tapi sampai ke akhirat nanti ya. Yang paling tidak bertemu di dua tanah suci dulu ya. Jadi alhamdulillah, kalau tadi sudah diterangkan Ustadz Indra sudah sangat jelas, bisa dibilang tidak perlu diulangi ya. Nah, cuma kita agak sedikit heran kalau ada yang masih kurang yakin ya, mau diajak haji atau umroh kondisinya masih andilau. Apa Bu? Antara dilema dan galau ya. Masalahnya sudah tidak muda lagi ya. Kalau masih muda, masih ya SMA, kuliahan, ya pantas ya andilau, karena memang rata-rata hubungannya sama istilahnya lawan jenisnya ini masih Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Nah, ini nggak jelas, makanya bikin andilau ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah harus yakin ya, nggak perlu andilau lagi ya. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Indra, menyampaikan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban yang menerangkan bahwa
Barang siapa yang haji, siapa yang umroh, pasti diganti oleh Allah. Mohon maaf, di sini yakin nggak ini? Mau ngomong yakinnya aja setengah-setengah nih. Nah ini yang kita heran Bu, kadang ada karyawan diutus pimpinannya, kamu urusan ini ke Jakarta, ya. Bos, biayanya nggak sedikit bos, berapa? 10 juta, gampang aku ganti. Aku kasih honor lagi. Oh yakin, berangkat langsung ya, tabungannya langsung dikorbankan, dipakai nalangi ya bisnis bosnya. Nah, sekali pulang sungguhan diganti oleh bosnya, dikasih bonus. Tapi kita ingat ini bosnya manusia, masih ada kemungkinan untuk ingkar janji. Atau sebenarnya nggak ingkar janji, tapi keduluan kedatangan tamu Mas Israel. Nah, alias isdet ya. Tahu isdet Bu? Apa itu Bu? Mati nih. Mati ya. Kalau bagus mati Bu ya. Apa artinya mati? Nikmatnya ganti. Nah, ini termasuk orang bagus kemarin di dunia ya, dapat nikmat dunia, ketika ke alam kubur dapat nikmat kubur. Nah, yang dapat nikmat kubur ini adalah DP dari surga. Nah, ini berarti orang baik. Kalau orang yang nggak baik, ya mate, PTE mate, ya mate, nikmati ente, translitnya nikmatnya habis. Nah, ini berarti orang kurang baik. Di dunianya dapat nikmat, pas dikubur nikmatnya habis, ya ganti siksa kubur. Kalau di kuburnya disiksa, ini DP dari neraka, pelunasannya di akhirat di neraka. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala ya. Yang lebih parah lagi ya, para penjambret tidak layak istilah mati. Mati pun terlalu bagus, yang tepat bongko. Translate-nya kate diobong di neraka, akan dibakar di neraka. Ini banyak wajah bingung, ini Ustaz dari mana ini ya? Ini jauh-jauh dari Hadramaut ngomongnya sakar PDW. Ini Ustaz ini jauh-jauh dari Majapahit, dari Mojokerto ya. Datang ke sini hanya menemui undangan saudara saya Ustaz Indra Hermawan ya. Ngundangnya baru tadi ya. Baru kemarin ya. Cuma ulun datang ke sini sudah standby ya, 2008 sudah datang. Transitnya tidak tanggung-tanggung, transit ya, transitnya di mana ini? Transitnya di Balikpapan. 10 tahun baru pindah ke Samarinda. Alhamdulillah ketemu orang-orang baik ya, ketemu Ustadz Indra Hermawan, Bu Hajah Nova dan saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bentuk dari al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu dulunya dikelompok-kelompokkan ya. Jadi mulai alam arwah ini menunjukkan ya, kalau kita di sini cocok berarti di alam arwah sudah kumpul. Jadi di dunia tiba-tiba cocok itu aja, hatinya sudah kumpul. Kalau di alam arwahnya enggak cocok, enggak kumpul dulunya, di sini pasti berbeda ya. Mohon maaf ya, sekalipun sama-sama di kafenya ya, karena dunia nak kumpul, yang satu di dalam, satu di luar. Nah, itu salah satu bentuk contohnya. Ini Bu ya. Jadi alhamdulillah ya, yang penting yang kita perlu buktikan ya adalah bahwa hati kita masih tergolong hati yang hidup. Dalam Maulid At-Tibai disebutkan dalam syairnya ya, fada' jadbaz zimami wa la tasuqha fa qa'idu syauqiha lil hayy jadhib ya. Jadi para rombongan yang naik onta itu disuruh ngetes kalau menuju ke Madinah ya, tali onta, tali pelananya, tali kendalinya disuruh ngelepas ya. Yang penting tujuannya ke Madinah ya, lepas. Kenapa? Tidak perlu diarahkan. Ternyata ya, manusia yang paling mulia, manusia yang hatinya paling baik, manusia yang paling sempurna, yaitu Rasulullah SAW,
punya daya tarik terhadap makhluk hidup. Jadi karena onta tadi hidup, maka tertarik oleh magnetnya Rasulullah. Makanya setiap rombongan penunggang onta disuruh ngelepas tali kendalinya, pasti mendatangi Madinah, pasti datang ke Raudhah. Nah ini ya. Nah, begitu juga kalau kita manusia, ya tadi sudah diterangkan keutamaan haji umroh oleh Ustadz Indra ya, sampai mulut beliau berbusa-busa ya. Padahal tidak ada busanya ya. Cuma menggebu-gebu semangatnya luar biasa. Betul Bu Haja Nova tadi ya, Ustadz Indra ini memang luar biasa. Kalau Ustadz yang di depan ini biasa di luar. Bahaya. Ya mudah-mudahan tidak masuk angin mudah ya. Biasa di luar, harus bekal antangin terus ini ya. Ya itu luar biasa beliau ya. Jadi ya itu intinya, kalau kita sudah dimotivasi untuk ke sana tapi kok belum ada ketertarikan di hati, nah ini mohon maaf, perlu introspeksi diri. Jangan-jangan hati kita termasuk yang mati. Cuma kalau hati mati ini masih bisa dihidupkan, tapi kalau manusianya yang mati tidak bisa dihidupkan ya. Hati mati bisa dihidupkan dengan berbagai macam zikir, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Maka ketika ada ajakan untuk kedua tanah suci, kalau hatinya bergerak, alhamdulillah, berarti hati kita hidup, tertarik. Nah cuma masih andilo tadi, padahal solusinya sudah diterangkan oleh Ustadz Indra tadi. Ada beberapa pilihan, walhasil tinggal kita mau atau tidak ya. Seperti karyawan tadi dijanjikan bahwa dana yang dikeluarkan untuk suatu tugas tadi diganti oleh bosnya, dia percaya 100%. Tapi yang membuat kita heran, kita mau berangkat umroh, berangkat haji, yang menjanjikan langsung Allah melalui lisan Rasulullah, tapi kok masih ada yang ragu. Nah, di sini yang perlu kita tanyakan ya. Padahal bukti sudah nyata, setiap saudara-saudari kita yang habis pulang dari haji atau umroh tidak ada yang masuk kategori kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, ini tidak ada Bu ya. Jadi pindah kontrakannya karena cari fasilitas yang lengkap ya, karena Allah mengganti biaya umroh atau haji yang dikeluarkan. Otomatis kalau pindah kontrakan cari yang lebih lengkap fasilitasnya ya, terutama kalau sama Nenda yang anti banjir. Nah ini ya. Lain kalau yang belum umroh tadi ya, kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, pindahnya karena diusir banjir, pindahnya karena nunggak 3 bulan diusir yang punya dan seterusnya. Nah ini ya, jadi harus yakin ya. Kemudian doa di multazam tadi luar biasa. Kita seringkali mengingatkan untuk ya sebagai pelajaran kita dan supaya menancap di hati kita ya, karena ini diabadikan dalam Al-Quran, keistimewaan tempat yang mustajabah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tatkala Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Ibunda Maryam, mihrab tempat ibadahnya Ibunda Maryam di samping pengimaman Masjidil Aqsa Palestina, yang pegang kunci hanya paman Ibunda Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Tidak ada orang lain yang memegang kunci serpan ya. Jadi yang membuka dan menutup, mengunci hanya Nabi Zakaria. Dan yang membuat beliau heran, setiap kali Nabi Zakaria membuka pintu mihrab, selalu terdapatkan hidangan yang istimewa, yang unik ya. Apa keunikannya? Ada hidangan musim dingin di saat musim panas, ada hidangan musim panas di saat musim dingin. Misalkan pas musim panas, nah ini waktunya kurma panen ya, anggur susah dicari, tapi hidangan yang ada di hadapan Ibunda Maryam adalah anggur segar yang susah dicari ya.
Ketika ya, musim dingin kebalikannya, istilahnya kurma masih belum ada bunganya, ternyata hidangannya kurma segar yang baru saja dipanen. Lebih unik. Di sini Nabi Zakaria cerdas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di saat itu Nabi Zakaria sudah tua renta, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf, istri beliau mulai muda divonis mandul. Muda sudah divonis mandul, dan saat itu sudah menjadi nenek-nenek piot. Nah, mohon maaf. Dan Nabi Zakaria minta keturunan. Nah, ini masalahnya. Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal enggak, Bu? Menurut medis, ya, abahnya sudah lama halin tuhut, ya, sudah sumsumnya karing, ya. Apalagi yang dimakan bukan ikan segar, iwak karing, terus ya, iwak pakasam, ya. Terus sampingannya juga lauk dari Amsterdam. Namanya almandeyu. Kan dari Amsterdam, Bu, ya. Amuntai terus ke dalam Amsterdam, ya. Kalau iwak karingnya pas dari Sudan, wah, Sungai Danau bulan. Kalau dari Barabai kan iwak pakasam, wah, nyaman benar nih, ya, luar biasa, ya. Jadi istrinya juga divonis mandul mulai muda, dan sekarang sudah nenek-nenek. Lebih mustahil lagi menurut medis kalau punya keturunan. Tapi karena Nabi Zakaria berdoa di tempat yang mustajabatud doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku keturunan yang baik. Ternyata istri beliau yang divonis mandul mulai muda, ya, sekarang sudah nenek-nenek, bisa hamil. Nah, bahkan Nabi Zakaria sendiri kurang percaya. Berikan tanda-tandanya. Beri tanda-tanda Nabi Zakaria kadak kawak bebandir 3 hari 3 malam, ya. Jadi kadak kawak bemamai. Jadi beliau dipakai untuk berzikir, bertasbih selama 3 hari. Nggak bisa bicara. Berarti menunjukkan istri beliau memang positif, ya. Positifnya karena doa, bukan karena ajil corona. Nah, ini ya, luar biasa. Ternyata hamil sungguhan, tidak lama lagi melahirkan seorang bayi, diberi nama Yahya, artinya hidup, dan beliau menjadi seorang nabi, Nabi Yahya, masih keponakan sama Nabi Isa. Maksudnya apa? Di sini kita ambil kesimpulan, sesuatu yang menurut akal manusia tidak bisa, ya. Kalau model penyakit menurut medis tidak bisa disembuhkan, kemudian minta keturunan menurut medis tidak bisa disembuhkan, tidak bisa, ya, mempunyai keturunan, dan masalah-masalah lain yang di luar nalar manusia kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa di tempat yang mustajab, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak tempat mustajab, ya, ke Hadramaut, di Makom Zambal, ribuan wali yang sudah terkumpulkan di situ. Kita berdoa situ, banyak hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau skala kecil, kita ke daerah Banjar, lebih kecil lagi ke Tenggarong. Nah, ini ya, walhasil wasilah tawasul dengan para kekasih Allah bisa diijabahi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak peluang, ya. Tapi kalau tempat yang dipercayai, diyakini oleh semua faham, tidak hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat yang mustajabatud doa, tidak ada perbedaan pendapat ulama, tidak ada perbedaan pendapat faham-faham ormas-ormas Islam, itu adalah al-multazam bainal hajar aswad wa babul Ka'bah, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Barang siapa yang berdoa bersimpuh di multazam, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesempatan kita, alhamdulillah, dikumpulkan di Amir Mekah yang tadi keistimewaannya luar biasa.
insya Allah lebih meyakinkan ya. Makanya kita juga bersyukur dikumpulkan di tempat yang baik, di travel yang terbaik insya Allah. Kemudian multazam, dan yang keduanya kita berusaha untuk bersimpuh di Raudhah di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini rajin bersolawat ya. Dan ketika kita bersolawat dari jarak jauh, solawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Dan solawat ini menjadi salah satu bentuk birrul walidain. Kenapa? Karena ketika malaikat menyampaikan solawat kita, tidak hanya nama kita yang disebutkan, tapi juga nama orang tua kita. Ya, apanya Ustaz Hendra, siapa namanya? Pak Bahtiar ya. Jadi kalau Ustaz Hendra bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, malaikat langsung mengirimkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Indra Hermawan bin Haji Bahtiar yusalli wa yusallim alaih, ya Ustaz Indra Hermawan bin Haji Bahtiar ini kirim salam dan salawat kepadamu. Jadi di sini Rasulullah melihat, oh ini anaknya Haji Bahtiar. Nah ini ya. Jadi Rasulullah melihat dan mendengarkan nama ayahnya. Maka Rasulullah kagum dengan ayahnya. Makanya anaknya disebut birrul walidain, karena dengan bersalawat kepada Rasulullah dia membanggakan orang tuanya. Ya. Ini kalau jarak jauh. Kalau jarak dekat, kita bersalawat kepada Rasulullah, beliau menjawab secara langsung. Allah mengembalikan rohnya Rasulullah untuk menjawab salam, salawat umatnya yang berada di dekatnya. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Ya, ulun pribadi, ya izinkan tahadus bin ni'mah, sempat bercerita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada ulun waktu tahun 2016. Alhamdulillah, biasanya kan rebutan giliran ya di samping Raudhah. Mungkin baru sholat 2 rakaat, ada yang ngantri di belakang. Nah kita pindah-pindah. Waktu itu ulun dapat tempat yang tepat, bersandar di samping makam Rasulullah. Ulun lihat di belakang tidak ada yang ngantri. Hadis aku ulun bawa Maulid Simtuduror. Jadi alhamdulillah ulun sempat membaca Simtuduror mulai awal sampai akhir. Ya, di situ tidak terasa 1 jam lebih. Alhamdulillah tidak ada yang ganggu, tenggelam dalam keheningan. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan kepada ulun ini bisa diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah, itu luar biasa. Alhasil kita ingin berdoa di samping makam Rasulullah. Apa hajat kita? Rasulullah tahu, sangat mudah bagi Allah untuk mengkabulkan semua hajat kita. Berdoa bermultazam juga demikian. Semua doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang cari jodoh, nah ini di Jabar Rahmah ya. Apanya doa situ Pak ya? Cari menantu Pak ya. Doa supaya istrinya bertambah sayang. Tambah sayang Bu ya. Satu aja kan habis ya. Pastikan ya. Nah, itu ya, jadi biar bahagia ya, Masya Allah. Intinya doanya bertambah sayang sama cari menantu. Nah, di situ ya. Alhamdulillah. Makanya kita tutup dengan muhasabah sebentar, lanjut doa. Dan ulun pesan sekarang, ketika doa yang pertama kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita mengamini ya, kalau ulun yang berdoa, ulun yang doa, ulun harus yakin yang mengamini juga sama ya, bersekutu. Antar yang doa dan yang mengamini bersekutu sama-sama, tinggal amin saja. Apa yang Ustaz doakan juga sama yang bapak-bapak ibu-ibu minta ya. Tapi syaratnya harus ikut membaca amin Pak Bu ya. Jangan jublek aja, diem aja. Jangan ya, jangan diem aja ya.
Yang kedua ini yakin. Kapan kita dalam kondisi yakin, di saat itulah ijabah sangat dekat dengan kita. Ya, kalau yang doa yang yakin, maka yang doa yang ijabahnya dekat. Kalau yang amin lebih yakin dari yang doa, maka yang amin tadi lebih dekat ijabah doa tersebut. Ya, maka tergantung kita masing-masing. Dan ini juga lagi-lagi tahadus bin ni'mah Bunda ya. Waktu ulun di Balikpapan waktu itu ya, pas ada satu perumahan 10 orang berangkat umroh, yang ngisi tausiah ulun seberataan. Ulun gak ada peduli orang-orang bosan atau apa, yang penting ulun dapat amplop ya. Ulun yang diminta 10 rumah ulun seberataan ya. Tapi ilmu luas Bu ya, jadi temanya beda sekalipun orangnya sama. Orangnya ya gini nih, bermutu, bermuka dua. Tawanya ngolok lagi ya. Hati-hati ya, Pak Ustadz ini marganya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan dakwah Bu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi ketika habis ngisi tausiah 10 rumah, habis ngimami sholat asar, doa kepingin ziarah Haramain. Di saat ini, loh masa tetangga ulun aja yang berangkat, ulun juga kepingin. Pas saat itu keyakinan ulun ketika berdoa lebih daripada sebelumnya. Ketika ulun sangat yakin ketika berdoa, habis doa Al-Fatihah, tidak lama lagi ada suara dari belakang ulun, Pak Ustadz, sudah saya daftarkan. Ulun tak kaget. Barangkali malaikat, malah repot. Kalau malaikat daftarnya di mana? Nah, repot ya. Tapi ulun lihat, alhamdulillah manusia. Jadi dapat travel, akhirnya dapat keistimewaan tadi, alhamdulillah ya. Sekali tawaf aja, alhamdulillah lagi sempat nyium Hajar Aswad 3 kali sekali umroh. Ya, nah, teman-teman ulun aja takutan tadi, padahal ulun aja ya sudah. Ya, ini nikmat bagi ulun, makanya berbagi cerita, berbagi kenikmatan dan menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang dirasakan ya oleh ulun pribadi, oleh Ustadz Indra Hermawan, oleh Ustadzah Hajah Nova ya, semuanya yang baik-baik mudah-mudahan dialami bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini.